Nah, untuk kondisi yang lebih persis justru terjadi di tahun 94. Saat itu top skornya adalah Giuseppe Signori dan Zola. Keduanya bukan cuma orang Italia ya, tetapi juga dipanggil oleh tim nasional Italia, layaknya Retegui dan juga Moisi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau cerewetin beberapa berita menarik dari liga terbaik di dunia, Liga Italia Serie A. Berita yang pertama, tim Serigala Roma akhirnya ganti pelatih lagi teman-teman. Berarti di musim ini udah 2 kali ganti pelatih ya. Pertama di awal musim pakai De Rossi, lalu kemudian diganti oleh si setan Jurik ya. Nah sekarang ganti lagi, buset padahal belanja mereka jor-joran. Menurut gua salah satu tim yang belanjanya menggairahkan ya di Mercato musim panas ini adalah Roma. Akan tetapi gara-gara salah pilih pelatih, performa Roma sejauh ini sangat amat anjlok. Untuk yang kali ini mereka menunjuk Claudio Ranieri sebagai allenatore teman-teman. Padahal sebelumnya ada sejumlah nama beken yang berseliweran ya, dari Allegri, lalu kemudian Montella dan juga Mancini. Malah sekarang yang dipilih malah Ranieri. Padahal kayaknya ya Ranieri ini udah pikun anjir, udah eyang-eyang. Kayaknya jalan pulang aja dia udah lupa. Kok malah dibebani disuruh ngeracik strategi anjir. Nah sebagai gambaran saja teman-teman, proses penunjukan Claudio Ranieri ya sebagai pelatih Roma ternyata begini. Pada awalnya target utama Roma adalah Allegri, tetapi sayangnya Allegri mengatakan tidak. Anjir, 2 kata lucu ya, ditolak Allegri anjir. Lalu kemudian ada alternatif yang kedua, yaitu pelatih asal Inggris Frank Lampard. Tetapi Friedkins tidak setuju ya. Friedkins tidak yakin Lampard bisa beradaptasi dengan gaya sepak bola Italia. Lalu kemudian Roma mencoba mendekati Terzic, tapi tidak mendapatkan kata sepakat ya mengenai kontrak. Lalu kemudian berikutnya lagi Roma mencoba mendekati Maurizio Sarri teman-teman. Tetapi Sarri juga menolak. Sarri tidak ingin menukangi sebuah klub dari pertengahan musim. Nah kemudian Roma mencoba beralih ke pelatih yang sedang menganggur ya setelah dipecat oleh Arab Saudi, yaitu Mancini. Nah ternyata teman-teman, Mancini sudah menunggu penawaran dari Roma sudah sejak lama. Begitu dia dipecat dari Arab Saudi dan mendengar gonjang-ganjing ya tentang pergantian pelatih di Roma, itu Mancini sudah mengatakan bahwa dia siap melatih Roma. Akan tetapi di sini Roma yang jual mahal ya. Roma mencoba mencari pelatih-pelatih lainnya dulu, mencoba mendekati Allegri, Sarri dan lain-lain. Nah, begitu Roma ditolak sana sini, akhirnya Roma balik deh ke Mancini, mencoba memberikan penawaran kontrak. Dan tahu nggak jawaban Mancini apa? Jawaban Mancini adalah dia sudah lelah menunggu. Gua udah nunggu lo dari kemarin-kemarin. Lo kemana aja kok nggak datang ke gua? Dan akhirnya malah Mancini yang menolak Roma. Dan kemudian yang terakhir, Roma mencoba mendekati Montella, pelatih Turki saat ini. Tetapi lagi-lagi tidak ada kesepakatan kontrak. Montella meminta kontrak 3 tahun, sedangkan Roma cuma mau memberikan penawaran kontrak 1,5 tahun. Sehingga akhirnya tidak ada kesepakatan. Dan akhirnya satu-satunya sosok yang bersedia menerima tantangan pekerjaan yang berat ini adalah Eyang Ranieri. Ini beberapa media sudah mencoba memprediksi formasi Roma ya di bawah asuhan Ranieri. Ini media mengatakan bahwa Roma tidak akan lagi menggunakan formasi 3 back, melainkan menggunakan formasi 4-2-3-1. Menurut gua teman-teman, dengan formasi 4-2-3-1 ini justru Roma lebih membahayakan ya. Apalagi lini depan anjir, Dovbyk kemudian ditopang oleh Dybala, Pellegrini, El Shaarawy. Ini ngeri banget. Lalu kemudian berita berikutnya lagi, kita beralih ke saudara sekotanya Roma, yaitu Elang Lazio, yang sekarang prestasinya, performanya lagi bagus-bagusnya. Di Eropa dia ada di puncak klasemen. Lalu kemudian di Liga Italia dia ada di peringkat 5, tetapi poinnya sama ya dengan tim peringkat 2, 3 dan juga 4. Nah, prestasi hebat Lazio ini teman-teman membuat value pemain-pemain mereka, harga para pemain yang menjadi melonjak pesat teman-teman. Ini mata Lotito lagi hijau-hijaunya ya, lagi membayangkan mendapatkan keuntungan besar. Berita Gazzetta bunyinya begini teman-teman. Awal musim ini Lazio tampil hampir sempurna dan berefek ke peningkatan nilai skuad, membuat nilai pemain-pemain tertentu sangat meledak. Contohnya Nuno Tavares, sang top asis Serie A, direkrut dengan harga 5,5 juta saja
saja dan kini bernilai 30 juta euro. Lalu Gondozi saat ini bernilai 25 juta. Dan total skuad Lazio saat ini, value pemain Lazio meningkat 112 juta teman-teman. Waduh, ini Lotito bakal ganti mobil gua rasa di akhir musim ini. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi dari Juventus. Ini kabar yang sangat gak enak, apes banget teman-teman. Juventus sebagai tim yang unbeaten ya, belum terkalahkan sejauh ini. Di Serie A pertahanan mereka sangat kokoh. Bisa dikatakan bahwa kekuatan utama Juve di bawah asuhan Motta adalah lini pertahanan. Kok ya ini malah cobaannya ada di lini pertahanan ya. Pemain andalan mereka di lini belakang kembali ada yang cedera. Sebelumnya mereka ditinggal oleh Bremer. Nah sekarang tambahan lagi, yaitu bek kiri mereka yang mulai tampil baik sejauh ini, Juan Cabal ikut-ikutan cedera. Dan cederanya nggak main-main. ACL teman-teman, Cabal akan absen sampai dengan akhir musim ini. Gazeta bilang begini teman-teman, kutukan untuk Juventus. Lini belakang mereka setelah Bremer, giliran Cabal yang mengalami cedera serius. Oleh karenanya klub akan melakukan aksi di jendela transfer bulan Januari ini. Skriniar dan Hanko bisa saja tiba dan ada juga potensi merekrut Danso. Gile, Juventus apes banget. Lini yang paling kuat di skuad mereka saat ini justru mengalami terpaan gak berhenti-berhenti. Lalu kemudian kita beralih ke Rossoneri teman-teman. Gazeta memberitakan bahwa fokus Mercato Milan saat ini adalah memperpanjang kontrak pilar-pilar mereka ya. Gazeta bilang begini, Mercato Milan sudah melangkah dengan fokus perpanjangan kontrak para pemain. Kiper andalan mereka, Maignan, seharusnya akan menyetujui menandatangani kontrak hingga 2029. Gajinya akan meningkat dari 3,2 juta menjadi 5 juta. Wah, ini gede juga ya. Ada keinginan dari Milan dan juga Maignan untuk menyelesaikan detail akhir sebelum akhir musim ini. Lalu kemudian pilar mereka lainnya, Theo Hernandez, ada pertemuan baru-baru ini dengan agennya di Madrid untuk mencairkan suasana yang tegang antara manajemen dan Theo Hernandez. Ada optimisme tumbuh, kemungkinan akan ada kesepakatan gaji di angka 6 sampai dengan 6,5 juta dengan kontrak sampai 2029. Untuk saat ini sendiri, Theo Hernandez bergaji 4,5 juta dan dia meminta kenaikan gaji menjadi 8 juta. Sehingga angka tengah 6 atau 6,5 juta menjadi sangat realistis tercapai di antara kedua belah pihak. Lalu kemudian pemain lainnya, Gabia, kemungkinan besar akan menyetujui juga perpanjangan kontrak sampai 2029 dengan gaji di atas 2 juta, di atas gajinya saat ini. Lalu kemudian untuk gelandang andalan mereka yang gue sangat kagum teman-teman, Reinders, sedang ada diskusi untuk perpanjangan kontrak baru sampai dengan 2030 dan kemungkinan gajinya naik menjadi 3 juta. Untuk gaji Reinders saat ini adalah sebesar 1,7 juta. Anjir, Reinders cuma digaji 1,7 juta tapi performanya bagus banget. Dia gelandang yang sangat subur bagi Milan. Nah, kemudian yang terakhir ada Calabria dan Florenzi yang kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Ada kabar baik nih untuk tim nasional Italia. Karena saat ini top skor sementara Serie A diisi oleh pemain Italia dan keduanya juga dipanggil oleh tim nasional, yaitu Retegui dan juga Moiskin. Nah, di sini dikatakan teman-teman, jika kondisi ini terus bertahan sampai akhir musim, artinya Retegui dan Moiskin berada di urutan 1-2 top skor ya sampai dengan akhir musim. Ini artinya Serie A akhirnya punya 2 top skor orang Italia. Yang terakhir kali ada kondisi seperti ini di musim 2013-2014. Saat itu top skornya adalah Immobile dan juga Luca Toni. Anjir, Immobile dari tahun 2013 teman-teman udah top skor ya, sejajar sama Luca Toni. Dan bahkan ketika Luca Toni udah pensiun, terus berlanjut ya ketika Serie A akhirnya berganti generasi striker. Ada generasinya Cristiano Ronaldo, Lukaku, Lautaro. Itu Immobile tetap bisa jadi top skor. Luar biasa banget emang penyerang yang satu ini. Kalau berdasarkan berita Gazeta teman-teman, mereka bilang begini, 2 pemain urutan teratas dalam pencetak gol Serie A saat ini adalah pemain Italia dan keduanya dipanggil oleh tim nasional. Kondisi yang persis seperti ini terjadi terakhir kali di tahun 94, di mana top skornya adalah Signori dan Zola. Keduanya adalah orang Italia dan dipanggil secara bersamaan di tim nasional Italia. Oh, ternyata seperti itu teman-teman. Kalau pertanyaannya adalah kapan terakhir kali Serie A top skor nomor 1 dan 2-nya adalah orang Italia, jawabannya adalah di musim 2013-2014. Saat itu top skornya adalah Immobile dan Toni. Akan tetapi yang membedakan dengan situasi saat
saat ini adalah Immobile dan Toni. Salah satunya ada yang tidak dipanggil oleh tim nasional Italia. Nah, untuk kondisi yang lebih persis justru terjadi di tahun 94. Saat itu top skornya adalah Giuseppe Signori dan Zola. Keduanya bukan cuma orang Italia ya, tetapi juga dipanggil oleh tim nasional Italia, layaknya Retegui dan juga Moiskin. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Untuk sisi penyerang Italia, sepertinya nih trennya lagi bagus ya. Selain Retegui dan Kean, ini ada satu penyerang Italia lainnya yang sedang jadi primadona ya, yaitu Daniel Maldini, anaknya Paolo Maldini teman-teman. Ini Gazzetta mengatakan, Daniel Maldini saat ini sedang didekati oleh Atalanta, Inter, Juve, Milan, dan Fiorentina. Ada klausul rilis yang berlaku pada Juli 2025 pada akhir musim nanti teman-teman, yaitu sebesar 12 juta untuk tim Italia dan sebesar 15 juta untuk tim di luar Italia. Untuk Milan sendiri, mereka masih memiliki klausul 50% resell dari penjualan Daniel Maldini ke depannya. Itu tadi adalah kabar baik dari penyerang Italia ya. Ada Moiskin, Retegui, dan juga Daniel Maldini. Nah, terkait lini depan tim nasional Italia, tidak cuma kabar baik teman-teman, tetapi ada kabar buruk, yaitu salah satu penyerang terbaik mereka saat ini, Federico Chiesa, tidak kunjung mendapatkan kepercayaan dari Liverpool. Sejauh ini teman-teman, sang penyerang yang menjadi pahlawan Italia dalam menjuarai Piala Eropa cuma jadi penghangat bangku cadangan, dan bahkan sampai-sampai nih Antonio Cassano memberikan kritik yang sangat pedas teman-teman. Cassano ngomong begini, apa sebetulnya yang terjadi pada Chiesa untuk pemain yang pada 2021 yang lalu menjadi pemain terbaik di Italia bersama Donnarumma? Sekarang dia ada di mana? Dia bahkan tidak bermain 10 menit pun di Liga. Apakah Chiesa sedang cedera atau memang dia tidak cukup baik untuk bermain di sana? Kita harus segera mengetahuinya karena dia adalah pemain terbaik nasionale, pemain terbaik di tim nasional. Saat ini sudah 2 bulan kami tidak melihatnya bermain. Sungguh sayang sekali. Iya nih Chiesa, lagian ada-ada aja ngapain pindah ke Liverpool sih? Udah bener lo main di Serie A aja udah deh. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman tifosi. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.